Halo guys, balik lagi bersama saya Kody Andrian. Nah, di video kali ini saya nggak di tempat biasa, ini di bawahnya. Tapi ini tetap di outdoor. Ini tapi di bawahnya. Biasanya kan saya review di situ tuh. Nah, tapi ini di bawahnya karena di sini ada kegiatan hancur-hancurin guys. Jadi harus kuat. Jadi apa ya, ditumbuk, harus ada, ini ada kegiatan tumbuk menumbuk. Jadi harus dibawa biar enak lah numbuknya. Oke guys. Nah, jika kalian tanya mau ngapain sih, kok mau menumbuk. Nah, saya jelasin dulu. Nah, saya jelasin. Nah, di video kali ini saya bakalan kasih tips kepada kalian gimana sih cara ngerubah pellet yang floating menjadi pellet sinking. Nah, jika kalian belum tahu pellet sinking dan floating itu apa, kalian bisa nonton video yang ini, yang sebelumnya udah saya pernah review. Nah, tapi sebelum saya mulai, kalian harus subscribe dulu di sini supaya saya tambah semangat bikin videonya dan upload videonya setiap hari. Oke guys. Nah, alat-alat yang dibutuhkan aslinya gampang banget. Yang pertama udah pasti ini pellet. Nah, ini tuh pellet floating merek Takari yang waktu itu sebelumnya pernah saya jelasin. Nah, ini tuh pellet floating Takari. Nah, ini tuh pellet gede-gede juga guys. Jadi di mulut koki itu belum cukup. Nah, sekalian saya bikin tenggelemin, sekalian juga saya hancurin biar kecil-kecil, biar muat di mulut koki guys. Nah, bahan yang dibutuhkan udah pasti pellet. Nah, yang kedua ini batu. Sorry ya guys kalau burungnya berisik. Ya, udah biasa lah. Ya. Nah, di sini ada batu. Ini ada batu aquascape, batu apa ya namanya, batu apa gitu. Saya lupa, pokoknya ini batu aquascape yang bentuknya kayak gini lah. Pokoknya ini batu aquascape yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, yang terakhir itu ada botol cuka. Ini ada botol bekas cuka. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu nanti jika ini udah dihancurin, kalian masukin ini. Nah, supaya ini sih sebenarnya nggak wajib juga sih guys, nggak wajib juga kalian harus pakai, tapi nggak apa-apa saya pakai ini supaya lebih gampang dan tenggelamnya itu lebih maksimal. Soalnya kan kayak kebanting gitulah, kayak kekocok-kocok gitu. Nah, jadi lebih maksimal tenggelamnya. Nah, yang terakhir ini ada kain. Ini ada kain, terserah mau pakai kain apa, yang penting kain aja. Fungsinya buat apa? Jadi pas numbuk ini tuh pelletnya itu nggak apa ya namanya ya, bahasanya itu nggak belaratan lah, nggak lubar kemana-mana, nggak berantakan kemana-mana. Nah, jadi saya pakainya kain. Nah, langsung aja kita mulai. Caranya gimana sih? Caranya itu sebenarnya gampang banget, kayak numbuk kayak numbuk biasanya. Nah, pertama saya bentangin ini dulu nih. Nah, ini sebagian, cuman saya pakai contoh sebagian doang segini pelletnya. Nah, ini kita tumpahin dulu di kainnya. Nah, setelah udah ditumpahin kayak gini, nah udah nih, kalian tinggal, kita semua aja dah pakai semua. Nah, jika kalau udah ditumpahin seperti ini, kalian tinggal tumbuk aja guys. Nah, tapi jika seperti ini kan kita tumbuk nih guys, tuh kan dia lubar kemana-mana guys nih. Tuh kan, ya kan, lubar kemana-mana, berantakan kemana-mana. Nah, makanya supaya nggak berantakan, kalian harus tutup seperti ini. Nah, kalian harus tutup seperti ini. Nah, baru tumbuk di tempat yang sekiranya tadi udah ada pelletnya. Oke guys. Nah, mungkin kita tumbuk dulu sampai halus, tapi mungkin saya bikin timelapse supaya kalian juga nggak kelamaan lihat videonya dan ya enak lah pokoknya dilihatnya. Oke guys, langsung aja kita tumbuk dalam bentuk timelapse. Nah, oke guys, ini udah baru selesai. Nah, langsung aja kita buka seperti apa hasilnya. Nah, tuh guys. Nah, ini hasilnya tuh. Bentar, saya zoom dulu.
Nah ini dia guys, hasilnya agak memang nggak rata guys, ada yang halus, ada yang halus, ada yang masih gede-gede, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya ini kalau saya pakai ini tuh saya saring dulu guys, saya pakai saringan. Nah saya saring dulu biar kenapa, supaya apa ya, kepisah gitu loh, yang gede sendiri, yang kecil sendiri. Nah biasanya yang rada gede-gede itu saya kasihin ke ke koi. Nah yang kecil-kecil itu saya kasihin ke ikan-ikan aquascape kayak molly, guppy, manfish. Nah itu saya kasihin nih. Nah oke. Terus gimana setelah seperti ini? Nah gampang banget, kalian tinggal masukin aja. Bentar. Nah kalian tinggal masukin ke sini, gampang banget. Ini harusnya sih pakai sendok guys, lebih gampang, tapi saya lupa, nggak ada sendok, nggak nyiapin sendok, jadi nggak apa-apa lah, pakai tangan aja. Ini juga lagi banyak angin guys, soalnya memang ini biasa kalau sore memang lagi banyak angin seperti ini, jadi dimaklumin aja ya guys. Kalian masukin aja. Nah ini kan udah masuk nih, nggak apa-apa, ini nggak saya masukin semua soalnya nanti takutnya kelamaan, jadi sebagian dulu aja, yang penting saya kasih contoh kepada kalian. Oke. Nah setelah ini kan udah keisi nih, tuh udah keisi. Nah setelah udah keisi, kalian tutup pakai botol cuka. Tutup botol cukanya, jangan lupa dilubangin seperti ini. Oh ya guys, sorry tadi pertama lupa bilang, kalian bisa pakai batu apa aja ya guys, ya udah tahu sih. Kalian boleh pakai batu apa aja, boleh batu kali, pakai apalah, pokoknya terserah, yang penting gede sama bisa ngancurin sama kuat yang penting. Oke. Nah ini kan udah saya contohin. Nah jika kalian penasaran gimana sih hasilnya pas di air, apa tenggelam beneran atau tidak, nah langsung aja kita contohin ke tempat yang biasa di sana. Oke guys, langsung aja kita ke sana. Saya sudah di tempat biasa, di tempat yang paling enak lah, paling bagus untuk review, walaupun banyak angin di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Nah di sini saya sudah siapin air di toples biasa, di toples legend ini yang toples serbaguna, bisa batu apa aja. Nah langsung aja kita coba ya guys, apakah tenggelam beneran nggak sih. Nah bentar saya naikin dulu biar lebih kelihatan. Nah langsung aja kita coba. Nah ini cuman sedikit doang, nggak apa-apa soalnya buat contoh. Oke, langsung aja kita cobain guys. Nah cara pakainya itu kalian tinggal kayak kasih garam aja guys, kayak kasih lada doang gitu. Kalian langsung, nah ini kita coba ya nih. Ini beneran pelet yang tadi nih ya. Kalian pasti inget ya, tadi kan warnanya hijau sama merah. Nah ini saya nggak ganti loh, ini tetap yang tadi. Nah caranya itu langsung aja kita praktekin apa berhasil. Nah langsung aja coba ya, 1, 2, 3. Bentar, ada yang nyangkut. Nah tuh guys, nah kalian bisa lihat tuh. Nah tuh pada tenggelam semua ya guys tuh. Nah tuh guys, pada tenggelam semua. Nah tuh pada tenggelam semua ya guys. Jadi terbukti ya, walaupun gak semua sih, tuh masih ada yang di atas, tapi itu nggak apa-apa soalnya memang ini kan dari floating ke sinking, jadi memang nggak tenggelamnya itu nggak semaksimal yang pelet bener-bener yang khusus sinking. Jadi memang nggak sebagus sinking, soalnya kalau sinking kan nggak ada yang di atas loh, pada pada turun semua, 100% turun semua. Tapi kalau yang floating ke sinking ini ada yang tetap di floating, tapi sebagian ada yang sinking. Ya nggak masalah sih guys, soalnya kan ini floating ke sinking, jadi pasti masih ada floatingnya sedikit. Nah itu, jadi kalian udah tahu kan guys, udah terbukti jika floating ini benar-benar bisa, dari floating ke sinking ini jadi benar-benar bisa. Nah jadi video ini kalian bisa tiru banget, bisa kalian tiru jika kalian punya koki, namun koki atau ikan apa lainnya yang memang aktifnya di bawah gitu, atau nggak mau rusak sirip atasnya. Kalau misalnya kalau floating kan nanti bikin rusak. Nah kalian bisa banget pakai pelet ini dan bisa tiru cara ini jika kalian punyanya floating dan nggak punya sinking. Oke guys, mungkin segini dulu video dari saya. Ini juga anginnya banyak banget, sorry kalau anginnya banyak. Nah oke guys, mungkin segini dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini supaya saya tambah semangat bikin videonya dan upload videonya setiap hari, supaya saya sering memberikan informasi kepada kalian dan tips kepada kalian semua. Oke guys,
Saya Kody Andrian, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.